ini persiapan untuk melintasi adventure menggunakan armada jeep di Lavatur Jakarta. Sedang persiapan menunggu agar semua komplit terlebih dahulu, lalu kemudian berangkat untuk menjelajahi dan merasakan sensasinya rute dari jeep wisata Lavatur Yogyakarta. Ini persiapan untuk berangkat. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian menggunakan jeep ini untuk menguji adrenalin dengan memanfaatkan waktu luang teman-teman sekalian untuk beradventure di Lavatur. Yang harus diperhatikan adalah safety, karena safety adalah merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi kita dalam menaiki jeep ini, armada jeep ini untuk adventure dan merasakan sensasi goncangan off-roadnya Lavatur, maka dilengkapi dengan helm pengaman. Ini semua dilengkapi dengan helm pengaman dan juga ada safety belt. Sabuk pengaman yang akan mengamankan perjalanan kita dari goncangan-goncangan dan sensasi tes adrenalin kita. Baik teman-teman, kita persiapan untuk melakukan perjalanan dengan menjelajahi dan menaklukkan rintangan-rintangan terjal yang ada di Lavatur dan sambil menikmati sensasi, tentu juga untuk menikmati dan mensyukuri nikmat Allah yang memberikan keindahan dan ciptaan yang berupa gunung. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa objek wisata Lavatur dengan adventure mobil jeep ini melintasi sekitaran Gunung Merapi ya. Jadi nanti akan melewati bukit-bukit terjal, akan melewati jalan-jalan yang penuh tantangan, penuh goncangan yang sensasional, sambil menikmati indahnya alam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk kita nikmati dan juga kita syukuri. Demikian teman-teman, kita nanti akan berlanjut pada perjalanan kita ya. Kita sekarang prepare dengan menggunakan safety pengaman kita berupa helm, jangan lupa juga menggunakan safety belt. Begitu kita akan ajak untuk berjalan-jalan menikmati sensasi Lavatur di seputaran Gunung Merapi. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati indahnya alam dan ekstrimnya tantangan dengan menggunakan armada jeep di Lavatur Yogyakarta. Ayo kita nikmati perjalanannya. Yuk kita mulai perjalanan dan adventure kita untuk menjelajahi keindahan dan tantangan sekaligus menguji adrenalin kita di jalur Lavatur Yogyakarta dengan menggunakan armada jeep. Ini bang sopir kita yang sudah sangat berpengalaman dan tentu sudah hafal dengan medan-medan yang akan dilalui. Jadi kalian jangan khawatir kalau menikmati suasana dan menguji adrenalin di Lavatur ini, karena para pengemudi jeepnya sudah sangat berpengalaman dan sangat teruji oleh medan. Yuk kita berjalan-jalan menikmati
dalam lavatur. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Doa selalu kita panjatkan dengan harapan mudah-mudahan lancar penjelajahan kita hari ini dan kita bisa berrefreshing ria sambil menikmati sensasi dari keindahan alam rute lavatur Yogyakarta dan juga sekaligus tadabbur alam, melihat dan merasakan nikmat Allah yang berupa alam ya. Allah telah menyiapkan, kita tinggal menikmatinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita mulai. Baiklah teman-teman, jadi ini adalah rute awal ya, keluar dari base camp. Nah, dari base camp ada ini rombongan kami ada sekitar hampir 100 ya, hampir 100 ya. Dan jangan khawatir dengan persediaan armada bis yang ada, karena memang pihak pengelola sudah menyiapkan armada yang cukup untuk memuaskan perjalanan kita dalam beradventure ya. Ini masih berada pada dari mana ini, Pak? jalur yang tadi outbound dulu. masih landai karena baru saja keluar dari Biasanya perjalanannya tadi pintar menit, Mas. sebentar lagi Biasanya nggih tergantung memasuki kita destinasi sih, Pak. area-area sensasional. 2 jaman, kurang lebih nggih. Jadi Pulang pergi. perjalanan pulang pergi ini sekitar 2 jam ya. Sama, Pak. Untuk waktu 2 jam Sama tujuannya. dengan Kita ini sampai yang di Bangkar Kali Adem. memperhatikan kapasitas bis ya. Kapasitas armada jeep ya, karena kapasitasnya terbatas demi keamanan, maka hanya ada maksimal 4 orang penumpang. Jadi kalau kalian bawa rombongan lebih dari 4 orang ya, maka ya harus menyewa jeep yang lain, karena memang kapasitasnya hanya 4 orang maksimal. Ini demi keamanan teman-teman. Sudah mulai menanjak jalannya. Kita nikmati keindahannya. Selamat mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa ketika kalian ke Yogyakarta untuk singgah dan mampir di Adventure Lavatur dengan menikmati keindahan dan sensasi alam yang ada di seputaran Gunung Merapi. Yuk kita nikmati perjalanan kita dengan sambil melihat-lihat situasi di kanan kiri dan berbagai keindahannya. Tentu jangan pernah lupa bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman.
cuaca cerah, tapi Gunung Merapi tertutup oleh kabut ya. Sayang sekali. Jadi kita tidak bisa melihat langsung keindahan Gunung Merapi karena siang ini meskipun udara cukup panas, cuaca cukup cerah, namun gunungnya tertutup oleh awan. Ini kita posisinya berada di sebelah selatan Gunung Merapi. Kalau teman-teman melihat di depan itu ada bukit hijau yang agak tinggi menjulang, lalu di puncaknya tertutup oleh kabut atau awan putih. Nah, itulah puncak dari Gunung Merapi ya. Salah satu gunung yang teraktif di Indonesia ini, yang memberikan pesona dan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung. Itu kawan-kawan, sayang sekali ya explore kita hari ini tidak bisa melihat Gunung Merapi. Nah, itu persis di depan kita itu Gunung Merapi, kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti di
prestasi itu dimakamkan ke sana tadi. Nah, juga kita akan melewati jalur-jalur yang dekat dengan puncak Merapi. Itu bukan itu terlihat bulatan-bulatan titiknya. Kalau mau foto silakan berdiri yang belakang. Kita Ini itu kita ambil di foto dan Belos, video. ya. Silakan foto Oke. berdiri. Ya, kita sudah disambut dengan kru ya, kru dari kita yang saat ini berada di pos Belos. Kita masuk Desa Petung, desa yang dulu terdampak waktu erupsi Merapi. Dari dulu ini pemukiman warga semuanya. Bayangin teman-teman, dulu sini adalah pemukiman warga, tapi sekarang sudah direlokasi ya, karena itu dahsyatnya dari peristiwa erupsi waktu itu, sehingga tidak mungkin lagi di tempat itu. Kita naik kawan-kawan. Kita masuk di pos pertama. Masuk di pos pertama. Nah, ini kita sampai destinasi pertama. Ini kita ada di museum. Nah, Museum ini sisa hartanya. Ini adalah bekas rumah warga juga yang sekarang dijadikan museum sama yang punya rumah ini. ini destinasi pertama kawan-kawan, museum yang di dalamnya berisi tentang peristiwa yang menggambarkan peristiwa tahun 2010. Yuk kita eksplor kawan-kawan di museum ini. Kita turun Oke. dulu, habis itu kita foto bareng. Nah, kawan-kawan, itu yang di Silakan langsung menuju ke Pak. sebelum kita masuk di museumnya, kita foto bersama dulu di sini sebagai kenang-kenangan kalau kita sampai di sini. Yuk kita foto bersama dulu yuk. Kita mulai untuk menjelajahi museum ya, museum yang ada di museum ini, lavator ini ya. Kita turun dulu terlalu ke atas, kita lihat ya kawan-kawan ada apa di museum ini. Luar biasa. Nah, kita menaiki tangga. Jadi di tempat inilah dulu warga masyarakat di sekitar sini yang merasakan dampak dari erupsi 2010 itu yang betul-betul mengerikan. Ini ada museum, namanya museum ini sisa hartaku. Ini dalamnya ada apa aja ini ya. Oke, kita lihat ini ada tulang-tulang binatang ternak yang dulu terbakar hangus oleh panasnya erupsi Merapi. Dan juga sekali koleksi foto-foto peristiwa Merapi. Itu di sana ada jam, dari peristiwa waktu itu. Ini ada kerangka sapi asli ya ini. Ini yang dulu sempat terbakar karena tertimbun oleh panasnya. Ini ada orang jahil ini, namanya Pak Andi. Ini juga orang jahil juga yang kedua. Halo. Senyum cantiknya mana?
Yuk kita jelajahi lagi yuk. Ada apakah di dalam? Di sini juga ada. Di museum ini kita bisa menyaksikan benda-benda yang dulu pernah menjadi sisa-sisa dari peristiwa erupsi Merapi 11 tahun yang lalu. Ini ada kerangka binatang, apa ini, kambing atau apa ini. Terus ini ada benda-benda yang milik warga yang terkena erupsi. Nah ini barang-barang rumah tangga yang menjadi milik dari masyarakat sekitar. Ini dulu pada saat erupsi ini yang bisa terselamatkan dan kemudian ditaruh di museum ini agar menjadi saksi bisu jadi peristiwa erupsi Merapi waktu itu. Ini kawan-kawan, kita coba dari atas ya. Itu ada gelas, ada cangkir, ada perabot rumah tangga yang lain. Di bawah ada tulang sapi, tulang binatang ternak yang disimpan sebagai kenang-kenangan agar para pengunjung bisa melihat bukti-bukti dan saksi dari peristiwa erupsi Merapi 2010. Ini ada benda-benda yang terbuat dari logam, ini sudah pada hancur semua ya. Ini sisa-sisa dari bekas-bekas abu juga masih berada nih, masih menempel. Nah, ya tahu ini apakah memang sengaja dibiarkan abunya biar masih terlihat alami. Dalam masih ada lagi. Yuk kita jelajahi dari depan. Kita coba jelajahi dari depan ya. Baiklah kawan-kawan, kita memasuki ruangan pertama di museum mini ini ya. Ini ada foto-foto kondisi korban waktu itu yang digalang oleh tim penyelamat. Ini waktu peristiwa hujan abu juga diabadikan di foto ini. Lalu ada apa lagi di dalam ya, coba kita lihat yuk. Nah ini juga masih foto-foto. Ada sebuah tulisan yang memberikan semangat, bukan bencana bukan akhir segalanya. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang memotivasi, sesuatu yang titik-titik paling kita syukuri dalam suatu peristiwa ataupun bencana adalah keselamatan. Dalam keselamatan ada kesehatan, dan dalam kesehatan kita masih bisa berusaha, berkarya dan lain-lain. Luar biasa, semangat ini. Kawan-kawan, kita lanjutkan penjajahan kita. Ini ada bekas dari benda-benda milik warga. Ada jam, ada tulang sapi. Nah, peristiwa yang dahsyat itu ya, tanggal 5 November tahun 2010, harinya Jumat. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada foto-foto ya, gambaran peristiwa waktu itu. Di sini ada benda-benda alat rumah tangga dari warga sekitar yang masih ditemukan. Ini ada sendok, ada garpu, ada kalkulator, ada tapi dilarang memegang. Sorry, tadi saya terlanjur megang, belum baca. Ini ada koin. Lalu di sini juga ada benda-benda bekas peristiwa erupsi waktu itu. Nah, ini ada foto-foto dokumentasi. Kalau kita lihat foto-foto ini yang tadinya itu seperti itu,
kemudian berubah menjadi sangat gersang ya, karena terjadi peristiwa itu. Ini adalah awas kawan-kawan, di sini ada tulisan dilarang megang, jadi kita nggak boleh megang. Tadi belum baca, maaf. Ini ada cangkir-cangkir. Di sudut sini pun juga ada barang-barang waktu itu, ada jam tangan, ada apa lagi nih? Kacamata, yang ada baterai, center, ada spray, ada CD, ada selimut, dan banyak lagi. Ini sisa alat musik, gitar, bass, keyboard, grup musik pemuda dusun Petung. Dusun ini. Nah, ini ungkapan keputusasaan waktu itu habis sudah semuanya karena memang rata dengan tanah. Yuk kita jelajahi ruangan di sebelahnya, ada apanya. Kita masuk ke sini. Ini ada ruangan yang kosong, yang di dalamnya hanya ada foto-foto. Oh, ternyata ada mesin jahit juga, mesin jahit bekas peristiwa dulu juga ini. Ini ada tulang apa nih jahitnya, kira-kira tulang apa nih? Tulang bungung kayaknya. Terus sama di ujung sini juga ada benda-benda, benda-benda peninggalan api. Kita lihat ada botol yang sampai hampir itu ya. Kita lihat teman-teman, semuanya hancur. Ini benda-benda dari beling kaca, semuanya sudah meleleh semua. Dari logam juga leleh. Ini mungkin itu pakaian-pakaian yang terbakar semua. Namun beritanya di sini ada sesuatu yang aneh ya, ada Al-Quran yang justru masih utuh. Mana ya? Coba kita lihat. Oh, ini dia. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Di saat semuanya barang hancur, di saat semuanya dari logam, dari kaca, dari besi hancur, Al-Quran ini saudara-saudara masih utuh, tidak tersentuh oleh api, tidak tersentuh oleh panasnya awan Merapi ini namanya kawan-kawan. Ini mulai dari tulisannya masih bisa sangat terbaca dengan jelas, dan kertasnya pun kayaknya tidak tersentuh oleh api sedikit pun ini. Subhanallah, subhanallah. Ini diabadikan di dalam sebuah kaca akuarium yang tertutup, karena ini mungkin Allah memberikan bukti ya atas kekuasaannya. Luar biasa ini. Al-Quran masih utuh, tidak tersentuh sama sekali oleh awan panas Merapi. Sajadah juga masih. Ini yang cerita yang itu yang kami terima sebelumnya, ada info bahwa semuanya luluh lantah, benda-benda dari logam, benda-benda dari kaca, semua hancur, dan Al-Quran ini masih utuh. Dan ternyata ini saya sudah membuktikan ini dengan mata kepala sendiri. Teman-teman juga bisa melihat ini. Baik, kita lanjutkan lagi penjelajahan kita. Subhanallah, subhanallah. Allah memang betul-betul menunjukkan kuasanya. Kita lihat lagi. Ini semuanya hampir tidak ada yang tersisa ya. Barang-barang sudah remuk semuanya. Bayangin aja kawan-kawan, ini benda dari logam. Udah bisa hancur kayak gini dah. Saking panasnya ini. Tapi di sini tadi, tolong sekali lagi ya, kita perjelas ya. Ini Al-Quran utuh, sama sekali tidak terbakar, sama sekali tidak tersentuh oleh panasnya awan ini kawan-kawan. Subhanallah, ini betul-betul Allah menunjukkan kuasanya. Kita eksplor lagi kawan-kawan. Dan di situ juga di ruangan yang sama banyak sekali benda-benda yang hancur semuanya, nggak ada yang tersisa itu bekas gamelan.
miliknya Mbah Marukan kayaknya. Ini tembok sekokoh setebal ini juga runtuh, tapi Al-Quran ini saya betul-betul sampai sekarang ini masih mengagumi ya, masih mengagumi apa yang baru saja kita lihat, bahwa ternyata Al-Quran tidak ada yang terbakar sedikit pun dan tidak tersentuh oleh panasnya awan dari erupsi. Padahal ini kalian bayangkan, ini benda-benda yang terbuat dari logam, ini ada dari kaca, ini dari logam, besi, dan semuanya hancur, tapi Al-Quran masih utuh ya. Ini subhanallah, ini betul-betul Allah menunjukkan kuasanya kawan-kawan. Ini ekspor kita yang pertama, dan yuk kita lanjutkan ekspor kita yang kedua ya. Perjalanan ke destinasi yang kedua. Kali ini rombongan berangkat dari destinasi pertama menuju ke destinasi yang kedua. Ada apa lagi di destinasi kedua nanti, mari kita saksikan bersama ya. Kita lanjutkan penjelajahan kita. Baik. Masih mengantri
sekarang berada di destinasi kedua di The Lost Wood, dan alhamdulillah itu nampaknya Gunung Merapi sudah mulai memperlihatkan puncaknya. Ya, itu puncak Merapi berada di sangat dekat dengan kita, kawan-kawan. Wih, subhanallah, betapa indahnya ciptaan dari Allah untuk kita nikmati dan kita syukuri ya. Yuk kita coba untuk naik, kawan-kawan. Kita coba untuk naik agar kita bisa mengetahui lebih dekat ya dengan puncak Merapi yang mulai nampak. Ini di The Lost Wood, artinya dunia yang hilang, destinasi kedua dari adventure jeep kita. Dan saat ini kita melihat ada banyak sekali pengunjung yang sama-sama menikmati indahnya panorama di The Lost Wood ini. Ini Gunung Merapi agaknya mulai terbuka tuh, kawan-kawan, lihat, subhanallah. Puncak Merapi hanya berada beberapa kilo ya dari posisi kita ini. Tuh terlihat sangat jelas di puncaknya, dan kabut berangsur-angsur mulai terseruak. Keindahan Merapi, kawan-kawan, keindahan puncak Merapi yang tadinya tertutup kabut ini sudah mulai terbuka. Nah, kita lihat di sana ada kabut tipis yang masih menutupinya. Ini para pengunjung sedang menikmati dan mengambil video ini dengan momentum dan view puncak Merapi yang mulai menampakkan wajahnya. Kawan-kawan, kita lihat puncak Merapi begitu indah, subhanallah. Ciptaan Allah memang betul-betul sempurna. Betapa kecilnya kita di hadapan alam ya. Oh, kita turun aja, kawan-kawan. Di bawah sini juga ada tempat duduk yang bagus ini. Sambil melihat itu puncak Merapi terlihat semuanya, hampir terlihat sempurna, kawan-kawan. Ya, hampir terlihat sempurna. Maaf gambarnya agak kabur karena kita zoom ya. Kita kembalikan lagi pada posisinya. Puncak Merapi memperlihatkan wajahnya. Banyak sekali para pengunjung yang mengambil momentum ini untuk view-nya ya. Ini kita di destinasi kedua, yaitu di The Lost Wood, dengan view Merapi, dengan view puncak kawah Merapi yang tadinya tertutup awan, sekarang sudah mulai terlihat. Begitu kita akan lanjutkan setelah ini perjalanan kita di destinasi kedua. Jangan lupa kalau ke sini ya, perhatikan cuaca ya, pilih cuaca cerah, dan saat itu kalian akan bisa menikmati indahnya puncak Merapi yang jaraknya sangat dekat dengan kita. Yuk kita ke destinasi berikutnya. Kawan-kawan, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan kita ke destinasi ketiga. Masih dengan view yang sama di antara hutan dan pepohonan dan juga rumput-rumputan ini. Kita makin mendekati puncak Merapi, karena puncak Merapi ada di sana. Tadi sudah terlihat
pemukiman warga. Ini pemukiman warga yang mendiami tempat ini lalu terkena erupsi dan terbakar. Semuanya ada yang tersisa sapu oleh awan tetap dan awan panas maksudnya. Baik kawan-kawan, kita masuki area yang terjal berbatu. Ini adalah bagian dari adventure off-road kita di Kawah Batu. Persimpangan dengan truk pasir, truk penambang pasir. Ini medan yang sangat menantang adrenalin kita, kawan-kawan, karena dengan melewati medan inilah kita tertantang untuk tahan terhadap goncangan-goncangan dari kontur jalan yang ada, yang membuat sensasi tersendiri dari perjalanan wisata kita di Lavatur Merapi. Kawan-kawan bisa lihat di depan kita, di depan saya ini adalah puncak Merapi yang di atasnya saat ini tertutup oleh mendung. Kita bisa bayangkan seandainya saat ini tidak tertutup oleh kabut itu, maka keindahan dari puncak Merapi akan sangat terlihat dengan jelas. Perjalanan kita dimanjakan oleh adanya aliran sungai di sebelah kanan kita, dan di sebelah kiri kita ada sebuah menara. Menara itu kawan-kawan yang tampak dengan pagar menara berwarna biru untuk melihat panorama dan keindahan Merapi. Ini adalah bagian dari pengunjung yang juga bersama-sama kami menikmati sensasi dari perjalanan off-road jeep dari Lavatur. Baik kawan-kawan, kita masuk di retribusi karena ini adalah masuk di destinasi ketiga. Jarak kita saat ini dengan puncak Merapi adalah 4,7 km kawan-kawan di Bangker Kaliadem. 4,7 km, jadi sangat dekat sekali dengan puncak Merapi. Cuman sayangnya karena saat ini sedang berkabut, jadi puncaknya tidak dapat kita nikmati keindahannya. Ini kita telah membayar retribusi untuk memasuki area Kaliadem. Ini ada tulisannya Bangker Kaliadem. Ada toilet kejujuran, maksudnya bagaimana itu toilet kejujuran. Kawan-kawan, kita kembali ke medan off-road, kita kembali ke medan terjal, kita kembali beruji adrenalin. Jalanan terjal, jalanan berliku, batuan. Subhanallah. Perjalanan kita hari ini betul-betul uji keberanian, dan kalau kalian kesini lebih baik mengikuti dan menggunakan jeep ya. Meskipun kalian memiliki armada jeep tersendiri, tapi saya sarankan untuk menggunakan jasa jeep yang sudah ada di sini, karena pengemudi harus betul-betul menguasai medan. Harus menguasai medan, kalau tidak ini sangat berbahaya teman. Meskipun kalian di sini memiliki kemampuan untuk berkendara di area off-road yang terjal dan penuh dengan rintangan, tapi saya sarankan dengan menggunakan jasa jeep yang ada ya. Baik, kita turun sejenak untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ini destinasi kita ketiga adalah Bangker Kaliadem kawan-kawan. Yuk kita explore Bangker Kaliadem.
lihat di atas. Lihat di atas, lihat di atas, lihat di atas, di atas, di atas tuh. Lihat di atas, di atas. Lihat di atas, lihat di atas, di atas. Lihat di atas ada drone. Lihat di atas, di atas. Lihat di atas ada drone. Hei, lihat atas, lihat atas. Kawan-kawan, tadi kita melewati itu dengan bermanuver 2 kali melintasi trek penuh air. Guncangan sangat kuat, basah sampai airnya naik ini, basah semua. Maaf tadi saya tidak ambil gambar video karena dari destinasi Bangker tadi Pak sopir dan kru bis memberikan peringatan untuk fokus pada keselamatan dengan safety belt dan juga berpegangan erat di pengaman yang ada di kendaraan jeep, sebab perjalanan dari Bangker Kaliadem tadi treknya sangat ekstrim kawan-kawan, sehingga saya harus mematuhi peringatan dari kru jeep untuk fokus pada keselamatan dan tidak mengambil gambar karena tangan berpegangan kepada pegangan yang ada ya, demi keamanan. Sehingga saya tidak bisa mendokumentasi, jadi tidak bisa merekam mengambil gambar untuk terjauh yang super ekstrim sampai di sungai ya, manuver air 2 kali manuver yang betul-betul menguji adrenalin kita. Jadi saat ini kita telah keluar dari manuver air yang jadi destinasi terakhir menuju kepada base camp, dan perjalanan kita sudah berakhir kawan. Dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa menampilkan gambar ya di manuver air karena faktor keamanan, sehingga harus fokus pada keselamatan dan tidak diperkenankan oleh kru bis, kru jeep ya, untuk mengambil gambar. Jika teman-teman penasaran dengan sensasi lavatur dengan menggunakan jeep di Merapi, silakan kalian datang dan kunjungi destinasi yang sangat menarik ini, destinasi yang menguji adrenalin dan uji keberanian kita ya, untuk berjelajah dan beradventure melalui armada jeep di Lavatur.
akan mampir di